Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara sholat atau tata cara dalam kita mensolatkan jenazah. Pengertian sholat jenazah sendiri ialah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Jenazah yang disolatkan ialah jenazah yang sudah dimandikan dan dikafani. Nah, dalam mensolatkan jenazah terdapat ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui, sebagaimana yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu ketentuan umum sholat jenazah. Mensolatkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan sendiri atau berjamaah. Jadi di dalam kita mensolatkan jenazah itu dapat dilakukan secara sendiri ataupun secara berjamaah. Kemudian yang ketiga, yaitu imam berdiri pada arah jenazah bagian kepala. Jadi untuk mayat laki-laki, maka seorang imam ketika ingin mensolatkan jenazah berada di bagian kepala si mayat dan di bagian tengah lambung bagi mayat wanita. Kemudian yang keempat, yaitu jenazah yang boleh disolatkan adalah jenazah yang orang Islam. Selain non-Islam maka tidak wajib untuk kita melaksanakan kita mensolatkan jenazah. Kemudian ketentuan umum yang selanjutnya, yaitu jenazah yang mati bunuh diri atau berhutang tanpa ada yang menjamin hutang tersebut, Rasulullah tidak mensolatkan. Jadi bagi jenazah yang mempunyai hutang atau mati dengan cara bunuh diri, maka Rasulullah SAW tidak mensolatkannya. Kemudian yang ke-6 adalah jenazah yang terpotong-potong bila ditemukan bagian dada dan diyakini bahwa jenazah tersebut adalah orang Islam, tetap dirawat sebagaimana biasa. Akan tetapi bila ditemukan bagian-bagian tubuh yang lainnya, atau bisa dikatakan hanya bagian tangan atau kaki, maka cukup disiram, dibungkus dan kemudian dikuburkan. Kemudian yang ketujuh, yaitu imam sholat jenazah diutamakan seorang yang ada hubungan kerabat dengan jenazah. Yang ke-8, jika jenazah lebih dari satu maka dapat disolatkan sekaligus. Yang ke-9, makmum masbuk pada sholat jenazah hendaklah menyempurnakan takbir kekurangannya. Kemudian ketentuan yang terakhir, yaitu sholat jenazah dapat dilaksanakan di masjid, rumah jenazah, dan tempat-tempat lain yang memungkinkan. Baik, yang kedua yaitu ketentuan khusus sholat jenazah. Poin yang pertama, yaitu orang yang mensolatkan jenazah harus telah memenuhi syarat sahnya sholat. Kemudian yang kedua adalah tidak ada ketentuan apakah jenazah harus membujur ke utara atau ke selatan. Kemudian yang ketiga, yaitu berdiri menghadap kiblat dengan posisi jenazah di depan imam. Kemudian ketentuan sholat khusus jenazah yang keempat adalah sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang terakhir, yaitu shaf laki-laki di muka sedang shaf perempuan di belakang. Kemudian yang ketiga, yaitu syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, yaitu syarat pertama yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat, menutup aurat, menghadap kiblat, keadaan jenazah sudah dimandikan dan dikafani, dan yang terakhir yaitu letak mayat berada di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali jika sholat gaib. Kemudian bacaan dalam sholat jenazah. Yang pertama kali yaitu adalah niat di dalam hati. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdiri dan takbir. Setelah takbir, selanjutnya melafadzkan surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan sholawat. Jadi setelah
takbir yang pertama, maka kita membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai, baru kita sambung dengan sholawat. Yang bacaannya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan kemurahan-Mu kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Berkahilah Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Sungguh yang Engkau Zat yang Maha Terpuji dan Maha Mulia. Selanjutnya pada takbir kedua, yaitu kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun. Doanya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'i wath-thalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Yang artinya, ya Allah, berilah ampunan baginya serta rahmatilah dia, selamatkanlah serta ampunilah ia, berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya di dalam alam barzah, mandikanlah ia dengan air, es dan salju, bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran, gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarga semula, istri yang lebih baik dari istri semula, masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah dari azab kubur dan azab neraka. Selanjutnya takbir yang ketiga. Adapun takbir ketiga yaitu membaca doa seperti ini. Allahumma firli Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghanibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Artinya, ya Allah, ampunilah kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, yang kecil maupun yang besar, laki-laki maupun perempuan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah di atas alam Islam, dan siapa yang Engkau wafatkan, maka wafatkanlah dia di atas iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami akan pahalanya, dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalannya. Kemudian bacaan takbir keempat. Setelah takbir keempat, maka membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian tercurah kepada kamu sekalian beserta rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu sunnah-sunnah mensalatkan jenazah. Yang pertama yaitu merendahkan bacaan. Jadi bacaannya tidak secara jahar, maka pada sholat jenazah ini bacanya yaitu secara syir. Kemudian membaca ta'awud. Kemudian yang ketiga yaitu disunahkan banyak pengikutnya, dan yang terakhir yaitu memperbanyak shaf. Baik teman-teman, mungkin pembahasan tentang bagaimana tata cara kita mensalatkan jenazah cukup sampai di sini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bagaimana cara menguburkan jenazah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.